Mbak, nih kita mau tanya soal Silva Sandiarini fotografi. Itu apa sih? Itu apa? Silva Sandiarini fotografi itu ya itu sih sebenarnya branding aku as commercial fotografi aja sih. Dimana mungkin di situ ada jasa foto. Aku masih sangat open banget mau komersial mau UMKM, tentu harganya aku bedakan. Ya kan nggak mungkin lah kita UMKM kita juga pasti saling menolong lah ya. Jadi masih fleksibel kalau untuk UMKM, tapi kalau untuk komersial ya pasti masing-masing punya standar dan punya sekolah. Ya dalam artian ya sekolah-sekolahan lah ya. Aku rutin terutama pas pandemi itu online tuh lumayan. Lumayan ini ya, seminggu tuh bisa mungkin orang nggak keluar rumah, terus orang fotografer landscape, fotografer ini yang tadinya mungkin jalan-jalan akhirnya belajar foto makanan itu lumayan jalan banget. Jadi sampai sekarang alhamdulillah online-nya masih jalan. Tapi sekolah offline-nya jalan juga? Jalan minimal sebulan sekali ada. Oke. Kalau mau daftar di situ gimana caranya, Mbak? Biasanya aku ada flyer yang selalu aku umumin setiap bulan tanggal sekian. Di Instagram ya? Di Instagram. Oke, jadi ada kelas fisik sama ada kelas online juga ya? Lalu nanti apakah mereka dapat sertifikat atau apa? Dapat ya? Oke. Dapat. Nah, sekarang offline itu aku lagi buat berubah nih. Aku lebih buat semi private karena biar lebih intim, biar lebih mereka lebih dapat ilmunya gitu. Karena kalau kebanyakan kok rasanya kurang efisien ya gitu. Kecuali aku mungkin diundang sama event lain untuk ngadain workshop yang mungkin pesertanya bisa 40. Nah, itu boleh lah, paling aku demo live, melihatkan flow dari awal biar kebayang loh foto makanan tuh seperti ini gitu. Itu ada gradingnya juga, Mbak? Maksudnya kayak let's say ini untuk beginner, untuk intermediate sama untuk advance gitu atau gimana? Nah, atau udah tematik aja? Kalau akhirnya untuk sekarang konsep yang dari offline-nya aku campur. Karena kan cuma berlima nih. Jadi mau dari beginner juga aku bisa rangkul tetap gitu. Jadi mau yang udah advance paling ya udah tinggal belajar apa lighting dan lain-lain, komposisi yang paling susah menurut teman-teman. Jadi kalau untuk sekarang ini karena hanya 5 orang itu aku campur sih. Dicampur semua ya. Dan itu apakah hanya fokusnya selalu ke food fotografi atau bisa apapun? Kadang-kadang aku buka produk fotografi. Kadang-kadang beberapa kali aku buka portrait kids fotografi karena mungkin pernah ya biasalah ibu-ibu sekolah ya tahu mungkin aku motret terus diminta foto buku tahunan anak gitu. Tapi kan aku pengennya maksimal gitu ya. Jadi aku bikin konsep sedemikian rupa terus apresiasi lagi aku posting. Banyak yang minta workshop bikin Mbak bikin kids fotografi. Ayo, aku sih gitu aja lah. Mau bikin gitu. Cuman memang lebih 80% ke food dan produk. Tapi kalau newborn fotografi enggak ya? Nggak berani. Takut. Tapi akhirnya ini ya, Mbak, masing-masing punya segmentasinya sendiri-sendiri ya? Ya, akhirnya gitu. Jadi ya akhirnya kalau gue mau ini, gue nyarinya si ini. Kalau gue mau ini, gue kontaknya si itu. Akhirnya begitu ya? Oke. Mbak dulu kalau nggak salah pernah jadi speaker juga di Asian Agriculture Food Forum ya, for food fotografi ya. Itu gimana? Dulu Mbak apply kah atau diundang atau gimana waktu itu? Iya diundang aja sih, mungkin ada beberapa panitia dari pihak mereka mungkin tahu aku sering ngisi untuk UMKM karena kan itu memang pameran untuk UMKM Indonesia kan. Jadi saat itu kebetulan ada yang kenal, ada yang ini jadi diundang aja sih. Oke.